Karena tujuannya sama ya, tujuannya sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian sahabatnya untuk naik ke tempat yang tinggi. Dengan mikrofon sama ya. Nanti dengan mikrofon suara akan menyebar lebih jauh dan lebih kuat. Maka boleh menggunakan mikrofon di zaman ini, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekarang berdakwah dengan internet, melalui media YouTube, media-media sosial yang lainnya. Apakah ini pernah dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak pernah. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW tidak melakukannya? Karena memang tidak dimungkinkan di waktu itu. Maka kalau kita lakukan di zaman ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dahulu tidak melakukannya karena tidak mampu. Sama dengan haji dengan pesawat, ya. Atau haji dengan motor, haji dengan mobil, ya. Ini tidak dikatakan bid'ah karena memang di zaman dulu tidak mungkin untuk dilakukan. Kalau misalnya ada sebuah amalan di zaman dulu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah mampu melakukannya, tidak ada penghalangnya dan ada pendorongnya, itulah yang disebut sebagai bid'ah kalau dilakukan di zaman kita. Ya, seperti misalnya, ya, mencium rukun Yamani. Rukun Yamani itu sunahnya di apa? Diusap. Ketika kita tawaf sampai rukun Yamani, maka sunahnya di apa? Diusap saja. Kalau misalnya ada orang nyium, kita katakan itu bisa masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukannya. Padahal beliau mampu, tidak ada penghalang dan ada pendorong. Maka ini jadi bid'ah. Contohnya lagi misalnya, kalau ada orang yang setiap selesai salat, dia membaca surat Amma Yatasa'alun misalnya. Dia membaca surat Amma Yatasa'alun setiap selesai salat. Dan dia menganggap ya itu sesuatu yang punya keutamaan khusus. Maka perbuatan seperti ini perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan. Padahal beliau mampu. Tidak ada penghalang. Dan ada pendorong. Pendorongnya apa? Yang mendapatkan pahala. Beliau tidak melakukan, padahal beliau mampu, tidak ada penghalangnya, ada pendorongnya. Ketika empat ini terwujud semuanya, ya maka ini jadi bid'ah kalau kita lakukan di zaman ini. Setiap selesai menguburkan, ada bacaan-bacaan tertentu. Misalnya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan bacaan-bacaan zikir tahlil misalnya. Setiap selesai menguburkan mayit, kita katakan ini amalan bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah meninggalkan, padahal beliau mampu melakukan, tidak ada penghalang dan ada pendorong. Dengan seperti ini insya Allah menjadi jelas ya bagi kita hal-hal yang bid'ah dan hal-hal yang tidak bid'ah, padahal dua-duanya tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.